Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama melalui online ini di dalam persekutuan doa. Ini semua adalah kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan dari Mazmur 130. Akan saya bacakan nyanyian ziarah. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel. Kita akan memuji Tuhan. Satu-satulah yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan. Benar Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita akan bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur kalau Engkau masih mengizinkan kami Bapa untuk kami bersama-sama di dalam persekutuan doa ini Tuhan. Ini semua adalah kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami. Bapa, pada sore hari ini Tuhan, kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Pada saat firman-Mu ditaburkan, Tuhan kami menyerahkan, Engkau persiapkan hati kami Bapa. Dan kami menyerahkan persekutuan doa ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapa. Biarlah kuasa-Mu bekerja di dalam hati kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita percaya bahwa hanya harapan kita kepada Tuhan, sehingga biarlah hati kita selalu lekat di dalam hati, di dalam Tuhan Yesus yang terus menjadi pengharapan kita. Kita akan memuji Tuhan
lekat dalam hati-Mu Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, menanti fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Ku rindu benar Tuhan, selalu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi kita sembah Dia. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, menanti fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu benar Yesus, ku rindu lekat dalam hatiku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita bersatu dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami siap Bapa untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu Bapa untuk yang menyampaikan firman Tuhan, Pak Adi, ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapa.
di dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini akan menjadi rema di dalam hati kami Tuhan Yesus. Dan firman ini dapat kami lakukan Bapa di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan penyampaian firman Tuhan ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dan kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada satu peringatan atau informasi dari Ibu Debbie ini ya, bahwa panjang renungan itu 15-20 menit. Saya jawab siap. Terus kemudian ingat, ini adalah renungan. Oleh karena itu mohon gunakan banyak pengalaman kehidupan. Itu pun juga siap Bapak Ibu sekalian. Sungguh ayat yang dibagikan kepada saya untuk saya bawakan pada sore hari ini memang merupakan pergumulan kehidupan saya. Itu di Mazmur 130 ayat 1-8. Akan saya bacakan sekali lagi untuk kita semua. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Jadi bayangkan saja ini dari jurang yang sangat dalam. Jadi kita tidak tahu situasi kiri kanannya. Mungkin gelap gulita ya. Dan saya benar-benar berseru kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Memang ada satu permohonan, saudara sekalian, dari saya pribadi. Jika Engkau ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ini adalah istimewanya Tuhan, saudaraku. Bahwa Tuhan itu tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Kalau Tuhan itu mengingat-ingat kesalahan kita, bumi ini tidak tahan. Bumi dan seisinya ini tidak tahan. Ayat 4, tetapi padamu ada pengampunan. Puji Tuhan. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Nah, ditakuti ini dalam arti bahwa orang itu takzim ya, takzim itu hormat, terus kemudian taat, kemudian berdedikasi ya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jadi betul-betul di dalam kesusahan, kesesakan itu, saya ini sangat mengharapkan apa yang dikatakan Tuhan kepada saya untuk saya lakukan. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ayat ini mengingatkan pada saat saya bertugas ronda ya di kampung saya itu ada ronda, dan saya kebagian malam minggu, Ibu Bapak sekalian. Dan untuk mengharapkan pagi ini, saya ini dengan kepastian, oh sebentar lagi pagi, oh setengah jam lagi pagi, oh 15 menit lagi pagi. Tetapi, kalau mengharapkan firman Tuhan, ini betul-betul dibutuhkan suatu ketekunan, dibutuhkan suatu kesabaran yang luar biasa. Ayat 7, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian,
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masalah terbesar yang ada pada saya adalah mengalahkan diri saya sendiri. Ini adalah masalah terbesar. Kalau mengalahkan orang lain rasanya lebih gampang, gitu. Ya, apalagi kalau misalnya itu merupakan bawahan kita, gitu ya, itu gampang itu dikalahkan. Tapi mengalahkan diri saya sendiri ini susah sekali. Dan pergumulan ini sangat menyusahkan, sangat meresahkan. Saya terlalu sering terbangun terlalu pagi, Bapak sekalian. Itu sekitar jam 2. Jam 2 itu bangun. Tetapi untungnya saya ini tidak mengeluh. Saya tidak mengeluh. Hanya yang keluar adalah memanggil nama Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tolong, gitu ya. Jadi minta tolong betul-betul. Ada suatu keresahan yang mengganggu bawah sadar saya. Ya, ini sesuai dengan ayat 1 dan 2 di atas. Tapi puji Tuhan, keresahan itu sedikit demi sedikit bisa terkikis karena Tuhan itu mengingatkan saya agar mengampuni orang yang telah berbuat satu kesalahan. Itu ayat 3 ya. Puji Tuhan bahwa pada Tuhan ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Kemudian Ibu Bapak sekalian, kalau Tuhan itu ditakuti orang, tentu saja kita juga akan kebagian ya. Ditakuti juga sama orang, dalam arti apa? Orang itu menjadi hormat apabila kita mau mengampuni. Ya. Saya merenungkan perihal mengampuni ini, Bapak Ibu Saudara. Dan untuk melaksanakannya ini cukup berat. Dan benar-benar saya menanti-nantikan Tuhan itu mau berbicara apa pada saya. Di ayat 5 dan 6. Dan terima kasih kepada gereja yang sudah memberikan kesempatan untuk saya merenungkan Mazmur 130 ini. Jadi Tuhan itu berbicara ada 4 hal, Ibu Bapak sekalian. Pertama, bahwa mengampuni membuat orang takut Tuhan. Tentu saja kita juga kebagian ini. Kalau kita mau mengampuni, kita pun juga akan dihormati, akan ditaati, akan didedikasi oleh orang lain. Terus kedua, mengampuni itu membebaskan atau tidak menghambat atau tidak mengganggu atau katakanlah tidak ngerecokin karya Tuhan yang akan diwujudkan atas seseorang. Jadi kalau kita tidak mau mengampuni, tentu rencana Tuhan itu sedikit ada gangguan. Nah, akibat tidak mengampuni itu ternyata sangat mengerikan untuk diri kita sendiri. Sangat fatal, saudaraku. Itu ada di Matius 6 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, sebaliknya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini satu hal yang sangat fatal. Yang ketiga, mengampuni ini merupakan hal yang sangat mendasar, yang harus dilakukan untuk bisa merasakan kehidupan indah di dalam Tuhan. Dan keempat, mengampuni wajib dilakukan karena Tuhan telah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Nah, itu adalah jawaban yang Tuhan berikan saat saya menanti-nantikan. Bagaimana ini Tuhan? Dan Tuhan mengingatkan keempat hal ini. Dan itu pun masih ditambah lagi, saudaraku. Ada satu teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Walaupun tengah menderita di kayu salib,
masih menyerukan doa pengampunan kepada mereka yang menyalibkannya. Di Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita mau di sisi mereka yang katakanlah suka berbuat kesalahan, mungkin kita akan ditolong bagaimana kondisi mereka bisa berbuat seperti itu. Karena sesungguhnya kebenaran itu mereka belum ketahui secara yakin. Itu Bapak Ibu sekalian, renungan pada sore hari ini yang merupakan bagian dari kehidupan rohani saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada saat ini kita sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kita percaya bahwa harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah kita hanya selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita akan menyembah Dia bersama-Mu Bapa, melewati segala di dalam kehidupan kita. Karena hanya kepada Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Bersama-Mu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi kita sembah Dia. Engkau ada bersamaku Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Benar Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu
Tuhan.